Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial part ke-151. Nah, pada episode spesial part ke-150 sebelumnya itu, Naruto dewasa akhirnya datang di tengah-tengah kekacauan. Singkat cerita, Shikamaru mulai mengatur strategi untuk para alisi shinobi dengan bantuan Inojin. Sementara mereka mengatur strategi, Kashinkoji mendapat fenomena aneh saat melihat masa depan menggunakan Jeppo. Di sana rentetan masa depan dipenuhi oleh tanda tanya. Karena hal tersebut, Koji tidak bisa melihat bocoran di masa depan. Di satu sisi, Boruto dan timnya mulai bergegas untuk masuk ke dalam medan perang. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Adegan dimulai dengan memperlihatkan Minato yang terkejut. Minato membalas, "Kukira aku salah dalam merasakan cakra, karena Naruto saat ini ada di sini." Jadi begitu, Naruto dari masa depan ya. Di sisi lain, Tobirama berkata, "Luar biasa, aku merasakan cakra yang besar dari Naruto." Sementara itu, Orochimaru tampak bersemangat karena banyak karakter dari masa depan yang muncul di masa ini. Orochimaru berkata, "Keadaan ini membuatku bersemangat. Sekarang aku sudah melihat Sasuke dari masa depan. Dia luar biasa. Tapi, bagaimana dengan Naruto?" Di sisi lain, Sogeso berkata, "Memikirkannya saja sudah pusing. Tolong jelaskan padaku apa yang sedang terjadi." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba mereka semua mendengar suara Shikamaru. Dengan raut wajahnya heran, Boruto berkata, "Suara siapa ini?" Sasuke membalas, "Ini suara Shikamaru." Shikamaru berkata, "Bagi semua orang yang mendengar ini, dengarkan baik-baik dan jangan lakukan sesuatu di luar perintah. Saat ini di hadapan kalian adalah para Otsutsuki, makhluk yang tidak memiliki belas kasihan. Mereka tidak peduli apapun kecuali kekuatan. Tujuan mereka saat ini adalah mendapatkan buah cakra yang ada di bumi ini." Terlihat semua shinobi mendengarkan perkataan Shikamaru dengan serius. Shikamaru melanjutkan perkataannya, "Jika buah cakra berhasil mereka dapatkan, planet ini akan mati. Dengan kata lain, kita juga termasuk ke dalam aspek tersebut." Tak lama setelah itu, tiba-tiba raut wajah Shikamaru menjadi lebih serius. Shikamaru berkata kembali, "Aku di sini bukan untuk menakuti kalian. Dengan jumlah shinobi sebanyak ini, mustahil kita bisa menang. Perbandingannya adalah 1:1.000.000. Mendengar perkataan Shikamaru, semua orang yang ada di sana pun terkejut. Shikamaru melanjutkan perkataannya, "Jadi aku memberikan kalian dua pilihan, kabur dari sini dan bersembunyi, atau bertempur sampai mati sebagai seorang shinobi." Setelah mengatakan hal tersebut, banyak para shinobi yang terdiam dan mulai merenung. Di sisi lain, Sasuke hanya bisa tersenyum setelah mendengar perkataan Shikamaru. Adegan pun beralih ke medan perang kembali. Salah satu shinobi berkata, "Kalian dengar sendiri kan, mustahil untuk kita menang melawan Otsutsuki. Kalau begitu aku lari saja dan bersembunyi." Terlihat shinobi itu pun lari dan menjauh dari perang tersebut. Di sisi lain, sebagian shinobi juga kabur dan bersembunyi. Namun salah satu shinobi tiba-tiba mengangkat pedangnya sambil berkata, "Aku akan tetap ikut berperang." Mendengar perkataan orang itu, beberapa shinobi pun terkejut. Shinobi itu melanjutkan perkataannya, "Kabur atau bertarung sama saja kan? Kita tetap akan mati. Namun, aku lebih memilih mati sebagai seorang shinobi daripada kabur seperti pecundang." Mendengar perkataan orang itu, para aliansi shinobi yang lain mulai sadar. Salah satu dari mereka berkata, "Benar juga. Aku menjadi shinobi bukan untuk lari dari masalah." Terlihat seluruh aliansi shinobi mulai terbakar api semangat untuk berperang melawan Otsutsuki. Mendengar teriakan mereka, kok berkata, dengan bodohnya mereka membuang nyawa mereka dengan sia-sia. Sebelum menyelesaikan perkataannya, Naruto tiba-tiba berkata, "Tidak ada nyawa yang sia-sia. Mereka berjuang untuk menyelamatkan planet tempat mereka tinggal." Sambil tersenyum, kuat membalas, "Hokage ke-7, apa kau tidak ingat? Dengan kekuatanmu yang sekarang mustahil kau bisa mengalahkanku." Dengan raut wajah yang serius, Naruto membalas, "Aku tidak tahu bagaimana caramu bisa selamat dari serangan milik Boruto." Terlihat Naruto langsung mengaktifkan mode cakra Kyuubi di hadapan semua orang. Naruto melanjutkan perkataannya, "Jangan meremehkanku.
Di sisi lain, Madara mulai waspada setelah melihat perubahan Naruto. Terlihat Naruto langsung melesat dengan cepat dan tiba di tengah-tengah mereka. Melihat pergerakan Naruto, Madara pun sangat terkejut. Dengan cepat, Naruto langsung melakukan Rasengan untuk menyerang Code. Namun Code langsung menggunakan tanda cakar untuk menghindar. Di saat yang bersamaan, Madara langsung menggunakan senjatanya untuk menyerang Naruto dari arah belakang. Ketika baru saja mengangkat senjata, tiba-tiba Naruto langsung memutar kakinya untuk membalas serangan. Terlihat Madara pun terkena tendangan Naruto hingga terlempar jauh. Melihat kejadian tersebut, semua orang pun terkejut. Tak lama setelah itu, Tsunade dan Raikage pun akhirnya datang ke medan pertempuran. Ketika mereka melihat Naruto dalam mode Chakra Kyuubi, mereka pun tampak keheranan. Tsunade berkata, "Naruto." Di sisi lain, Raikage pun melihat ke atas langit dan berkata, "Tunggu, siapa orang-orang ini?" Adegan pun beralih ke Gyakume Otsutsuki. Dengan raut wajah yang serius, Gyakume berkata, "Jadi begitu, kalian ingin berperang melawan kami? Kami akan membuat kalian menyesal karena telah memilih jalan ini." Setelah mengatakan hal tersebut, Gyakume berteriak kepada Otsutsuki untuk menyerang para shinobi. Terlihat para Otsutsuki yang terbang mulai melesat ke arah para shinobi untuk menyerang. Sementara itu, para shinobi mulai berlari untuk menghadapi para Otsutsuki. Adegan pun beralih ke Daimon yang mulai maju untuk menghadapi Otsutsuki yang berada di hadapannya. Di satu sisi, Sedewasa langsung melakukan banyak Choujouki Ga-Elang untuk menghalangi pandangan para Otsutsuki. Adegan pun beralih ke para Otsutsuki yang mulai melakukan laser peledak ke para shinobi. Terlihat laser itu mengenai salah satu shinobi hingga menghancurkan seluruh tubuhnya. Tak hanya itu saja, ternyata potongan tubuh yang terlempar tiba-tiba melakukan ledakan yang sangat besar. Saking besarnya ledakan tersebut, banyak para shinobi yang tewas akibat serangan itu. Adegan pun beralih ke Neji yang tak jauh dari lokasi ledakan tersebut. Melihat ledakan itu, Neji tampak terkejut dan berkata, "Ledakan apa itu?" Kiba membalas, "Hei, ini bercanda kan? Ledakan itu menuju ke sini." Terlihat Neji langsung mendekati Hinata dan berniat untuk menggunakan Hage Sukaiten. Neji berkata, "Aku akan melindungi Nona Hinata." Ketika ledakan itu mendekati mereka, tiba-tiba Toneri langsung muncul di depan Neji dan langsung menepis ledakan tersebut. Sambil menoleh ke arah Neji, Toneri berkata, "Apa kalian bebek saja?" Hinata membalas, "Kau seorang Otsutsuki, kenapa kau menolong kami?" Sambil tersenyum, Toneri membalas, "Aku memang keturunan dari klan Otsutsuki, tapi aku berbeda dari mereka. Ini semua berkat Naruto." Sambil mengangkat tangannya ke depan, Toneri berkata kembali, "Kalian semua tetap di sini. Aku akan melindungi kalian dari serangan Otsutsuki yang mendekat." Adegan pun beralih ke Naruto kembali. Dengan raut wajah yang serius, Naruto berkata, "Sampai kapan kau akan menghindar? Apa kau tidak berniat untuk bertarung?" Mendengar perkataan Naruto, Code membalas, "Tugasku di sini hanya untuk mengawasi pertarungan ini." Naruto berkata kembali, "Katakan dengan siapa kau bekerja sama. Apa kau tidak bosan dimanfaatkan oleh orang-orang yang seperti itu? Pada akhirnya kau akan dibuang setelah tujuan mereka tercapai." Dengan raut wajah yang kesal, kau berkata, "Aku tidak peduli lagi dengan hal itu. Sekarang aku hanya ingin menghabisi Kawaki dan Boruto dengan tanganku sendiri." Sambil melakukan Rasen Shuriken, Naruto berkata, "Kalau begitu kau harus melangkahi mayatku." Setelah mengatakan hal tersebut, Naruto langsung melemparkan Rasen Shuriken itu ke arah Code. Melihat serangan Naruto, Code pun tersenyum dan berkata, "Kau bodoh ya? Apa kau lupa kalau aku punya tanda cakar?" Terlihat Code langsung membuat tanda cakar yang melayang di udara. Ketika Rasen Shuriken itu mendekat ke arah tanda cakar, tiba-tiba serangan itu berubah menjadi Naruto. Terlihat Naruto tampak sedang menggunakan Rasengan biasa di tangan kanannya. Dengan raut wajah yang terkejut, Code berkata, "Bunshin." Naruto membalas, "Ini adalah yang asli." Setelah mengatakan hal tersebut, Naruto langsung menyerang tubuh Code dengan Rasengan. Terlihat Code pun terkena Rasengan Naruto dan terhempas ke tanah. Sambil terus menyerang Code dengan Rasengan, Naruto langsung membesarkan Rasengan itu menjadi Odama Rasengan. Terlihat Code pun sekarang diselimuti Rasengan milik Naruto. Ketika masih terus menyerang dengan Rasengan, tiba-tiba Code sudah berada tepat di belakang Naruto. Dengan raut wajah yang serius, Code berkata, "Aku ada di sini." Mendengar suara Code, Naruto pun terkejut dan menoleh ke arah belakang. Namun Code langsung menendang wajah Naruto hingga terpental sangat jauh. Tak lama setelah itu, Code berkata, "Kau akan membayar semua ini." Adegan pun beralih ke Naruto yang bangkit kembali setelah diserang oleh Code. Dengan raut wajah yang heran, Naruto berkata dalam hati, "Apa yang terjadi? Jelas-jelas dia sudah terkena Rasengan.
Mustahil dia bisa lolos dari seranganku. Setelah mengatakan hal tersebut, Naruto pun melihat ke arah tanah yang berlubang karena rasengannya. Terlihat dia pun menemukan tanda cakar di lubang tersebut. Naruto berkata, "Tanda cakar." Ketika melihat lebih lama, dia pun menemukan botol kecil di tempat tersebut. Dengan raut wajah yang terkejut, Naruto berkata, "Botol itu sama seperti yang ditunjukkan oleh Toneri. Jadi kok sembuh total karena botol itu?" Di sisi lain, kau tampak berjalan mendekati Naruto sambil berkata, "Sepertinya kau sudah tahu dengan botol ini. Aku terpaksa menggunakan ini untuk kembali ke kondisi sebelum tubuhku terluka." Dengan raut wajah yang kesal, Naruto berkata, "Kau bekerja sama dengan Otsutsuki Kairos." Tak lama setelah itu tiba-tiba kau berhenti. Lalu kau langsung menggunakan segel karmanya. Dengan tatapan yang tajam kau berkata, "Kau terlalu banyak bicara." Setelah mengatakan hal tersebut, kau langsung melesat dengan cepat ke arah Naruto. Lalu kau langsung menggunakan tangan cakarnya untuk menyerang. Namun tiba-tiba Sasuke muncul dari sebuah portal dan langsung menendang wajah Code. Tak sampai di sana, tiba-tiba Sasuke melempar pedangnya ke arah Code. Karena Code lengah, pedang itu pun tertancap di tubuhnya. Sambil menahan rasa sakit, Code berkata, "Uchiha sialan." Sebelum menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba Boruto muncul menggunakan Hiraishin. Dengan cepat Boruto memotong tangan kiri Code dengan pedang Kusanagi. Lalu Boruto mencabut pedang milik Sasuke dari tubuh Code. Setelah berhasil, Boruto langsung menembakkan beberapa peluru rasengan ke arah Code. Terlihat Code pun terkena tembakan tersebut sehingga tubuhnya berlubang. Karena hal tersebut, Code pun terjatuh dan terhempas ke tanah. Adegan pun beralih ke Naruto remaja, Sasuke remaja, tim Orochimaru, dan para Hokage. Dengan raut wajahnya heran, Naruto dewasa berkata, Sasuke membalas, "Aku mengikuti cakramu dan menggunakan portal dimensi untuk sampai ke sini." Sambil mengulurkan tangan kanannya ke arah Naruto, Sasuke pun tersenyum dan berkata, "Apa kau butuh bantuan? Pecundang." Sambil menyambut tangan Sasuke, Naruto pun tersenyum dan membalas, "Kukira kau melupakannya." Dan adegan pun habis sampai di sini. Akhirnya perang antara Shinobi dan Otsutsuki akhirnya dimulai. Ketika Naruto melawan Code, dia berhasil menembakkan Code dengan rasengan. Akan tetapi Code menggunakan botol pemberian dari Kairos untuk mengalihkan kondisi tubuhnya sebelum terluka. Ketika Naruto terpojok, tiba-tiba Sasuke dewasa, Boruto, serta yang lain tiba untuk membantu. Sekarang tim Shinobi sudah kedatangan Sasuke dewasa dan Boruto. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial part ke-152. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.